Ini adalah headphone paling baru dari Logitech, namanya Logitech G325. Apa bedanya sama G321 yang minggu lalu gue bahas? Logitech G325 ini hadir dengan desain yang sangat-sangat simple. Bahkan gue bisa bilang kalau Logitech G325 ini lebih simple dari G321 yang minggu lalu gue bahas. Kalau G321 itu masih ada lekukan-lekukan tajam ala headphone gaming, G325 itu enggak. Ini kayak nggak gaming banget. Tapi karena itulah, gue justru lebih suka sama desain dari Logitech G325 ini. Yang gue pegang varian yang warnanya putih. Dan akan hadir dalam beberapa warna, termasuk yang warna charcoal. Untuk yang warna putih ini masih sama kayak G321, dikasih aksen warna biru mint atau Tosca atau whatever lah ya. Pokoknya biru-biru agak-agak hijau itu di bagian kabel penghubung antara headband dengan ear cups. Dan untuk bantalan yang nyentuh ke kepala kalian, ini dikasih warna fabric yang sama kayak G321, abu-abu juga. Bahannya, gue juga bisa bilang ini kayaknya sama ya. Tapi untuk soal kenyamanan, Logitech G325 ini lebih nyaman dari G321. Terutama di sisi bagian dalam ear cups-nya ini. Bagian dalam ear cups-nya ini dikasih fabric juga. Kalau G321 kemarin itu enggak. Jadi kalau pas kita pakai dan dia nempel ke telinga, G325 ini berasa lebih nyaman karena nggak yang langsung kena kasar-kasar lubang dari ear cups-nya. Untuk point adjustment-nya, kalau kalian pikir di adjust-nya geser-gesernya di sebelah sini, maka kalian salah. Karena geser-gesernya itu ada di bagian sambungan headband-nya ini. Ya desain kayak gini pas dipakai dan mau kita adjust emang agak ribet ya. Kalau posisinya ada di ear cups-nya, itu bisa tinggal didorong ke bawah gitu aja. Karena posisinya ada di atas headband ini, jadi yang didorong tuh justru headband-nya. Jadi posisi tangan kalian tuh harus agak sedikit ribet ya, ketimbang kalau adjustment-nya ada di bagian bawah. Mudah-mudahan kalian ngerti lah. Untuk ear cups bagian kanan nggak ada tombol sama sekali. Sementara untuk ear cups bagian kiri, ini ada beberapa hal yang perlu kalian tahu. Yang pertama itu ada lampu indikator di bagian atas, di bawahnya itu ada tombol power on dan off, di bagian bawahnya lagi ada tombol Bluetooth untuk pairing Bluetooth, ada volume rocker up and down, ada tombol mute untuk mikrofonnya juga, dan juga ada port USB Type-C untuk charging. Dan di bagian depannya, ear cups kanan juga nggak ada apa-apa, sementara ear cups kiri ini ada beamforming mikrofonnya. Mikrofonnya bukan yang model panjang ditarik gitu, ini elegan banget. Tapi bukan beamforming ini aja mikrofonnya, di sebelah sini juga ada lubang mikrofon yang fungsinya untuk ngaktifin noise cancelling di mikrofonnya. Ingat ya, noise cancelling di mikrofonnya, bukan di earphone-nya. Beda. Dan satu hal dari desainnya yang gue apresiasi banget untuk Logitech, itu adanya huruf Braille di kanan dan kiri. Ini ada R dan juga ada L. Fittingnya pas dipakai rasanya kayak tadi gue bilang lebih nyaman ketimbang pakai G321 karena telinga gue yang nempel ke ear cups-nya itu rasanya lebih enak gitu loh. Lebih nggak kegesek-gesek. Kalau yang G321 kemarin itu langsung kegesek. Itu thanks to lapisan kain yang ada di bagian dalamnya. Dan untuk kekedapan suaranya pun passive noise cancellation ini udah lumayan oke ya. Suara-suara yang gue denger di sekeliling itu ya nggak yang langsung hilang banget gitu. Tapi ya lumayan ketutup lah sama si headphone-nya ini. Untuk sound quality-nya sendiri gue bisa bilang ini jauh dari Logitech G321. Separasinya itu oke banget, lebih oke lagi dari G321. Sound stage-nya ini nice banget. Gue bisa dengan mudah dengar jejak langkah itu asalnya dari kanan atau dari kiri atau bahkan dari belakang dengan Logitech G325 ini. Ini enak banget. Cuma karakteristik suaranya yang perlu kalian perhatikan. Ini tuh treble-nya jujur aja agak pedes dengan bass yang jujur aja agak lebih tipis daripada G321. Buat kalian yang bass head mungkin akan kecewa dengan tuningan default ya, tapi jangan khawatir karena Logitech G325 ini udah bisa connect ke aplikasi Logitech G Hub. Jadi kalian bisa atur equalizer-nya. Ada beberapa preset juga yang bisa kalian atur di Logitech G Hub kayak misalnya bass boost, ada misalnya mode gaming FPS, segala macam itu bisa kalian atur. Selain Logitech G Hub yang ada di PC dan Mac, G325 ini bisa kalian konekin ke aplikasi Logitech G Mobile yang ada di Android. Jadi bisa kalian atur-atur juga di situ ya. Ya meskipun masih sama, nggak bisa dipotek, nggak bisa ditekuk juga. Tapi pas dia dikecilin ya masih oke lah buat masuk ke dalam tas. Ketiadaan mikrofon yang panjang itu menurut gua jadi satu kelebihan ya kalau kalian pengen ngejadiin si Logitech G325 ini sebagai headset komuter buat dipakai sehari-hari, dibawa pergi. Karena secara desain nggak screaming out loud yang gua gaming gitu. Ini
simple. Ya, koneksinya juga bisa kalian sambungin via Bluetooth aja gitu ke handphone kalian atau ke laptop kalian kalau kalian lagi kerja atau lagi kuliah gitu. Simple. Ngomong-ngomong koneksi, bukan cuma Bluetooth doang. Logitech G325 juga udah dikasih dongle Lightspeed. Biasalah, dengan dongle Lightspeed, latensi itu kayak hampir tidak ada. Setidaknya nggak bisa kita rasain dengan telinga telanjang gitu. Ini kayak lo pakai headset kabel. Meskipun kalau mau diukur data scientific, gue yakin yang namanya headset kabel itu pasti lebih kecil lagi delay-nya ketimbang si Lightspeed. Tapi Lightspeed itu masih jadi salah satu benchmark wireless connection yang oke banget ya, yang mungkin belum bisa ditiru sama lawan-lawannya Logitech yang lain. Oh iya, untuk hasil mikrofonnya kira-kira kayak begini guys. Oke guys, ini tampilan Logitech G Hub kali ini. Gue mikrofonnya pakai si G325 langsung, bukan pakai mikrofon dari Logitech Brio webcam yang gue pakai, enggak MX Brio, tapi gue pakai si G325 ini langsung ya. Oke, ini overview dari G325 di Logitech G Hub. Tampilannya kayak begini. Ya, ini yang bisa kalian ini beberapa fitur ya yang dimiliki sama G325. Kita bisa kontrol di G Hub, ada equalizer-nya, ada advanced device setting, dan juga bisa connect ke G Mobile. Terus ini beberapa tombol kontrolnya yang tadi udah gue kasih tahu ke kalian ya. Tombol kontrolnya ada kayak begini. Terus juga ada, nah ini ada equalizer-nya. Kita ada beberapa preset yang bisa dipakai. Ini default, bass boost, gaming FPS, sama media. Itu nanti kalau kalian beli, kalian bisa coba dan rasain aja. Karena presetnya aja itu udah bisa ngasih suara yang beda-beda. Ini juga ada beberapa setting kayak battery protection mode yang bakalan ngebatasin charging capacity-nya itu ke 80% supaya umur baterainya lebih panjang, tapi nggak gue aktifin. Noise reduction untuk mikrofonnya ini masih off. Coba kalau gue nyalain, noise reduction-nya kayak begini. Apakah berbeda atau enggak? Silahkan kalian nilai sendiri. Menurut gue, noise reduction kalau di environment rumah atau studio sih ya nggak perlu banget buat dinyalain. Volume limiter juga bisa kalian nyalain, nanti maksimal volumenya di telinga kalian itu ada di 85 dB kayak gitu. Oke. Next, ini Logitech G Mobile App bisa kalian konekin juga nanti. Cuma pas gua coba Logitech G Mobile App, G325-nya itu somehow belum mau kebaca. Tapi ya, gue yakin akan diperbaiki nanti ke depannya sama Logitech ya. Oke, kayak gini kalau udah masuk ke Logitech G Hub-nya, kalian bisa atur equalizer-nya. Ini ada preset yang tadi sama tuh ya. Terus juga bisa bikin new equalizer preset. Ini gua iseng-iseng doang sih. Baiknya kalau bikin preset equalizer kayak gini, kalian bisa atur sambil dengerin musik atau dengerin apapun yang bisa kalian nilai nantinya. Kalau bass boost aja udah dinaikin segini ya, defaultnya tuh aslinya dibikin lempeng flat, bass boostnya segini. Makanya tadi gue bilang mungkin secara kualitas treble-nya masih agak cempreng karena emang by default treble-nya tuh agak-agak tajam, makanya ini perlu diturunin ya kalau kalian mau bikin suaranya jadi lebih bulat. Gaming kayak begini, treble-nya malah dinaikin lagi sama mereka. FPS dibikinnya kayak begini presetnya, dan buat media presetnya kayak begini. Mungkin media lebih oke ya. Kalau mau dengerin musik atau nonton film, media lebih oke gitu. Terus di bagian atas ini ada fitur komunitas. Nah, ini yang tadi gue bilang, kalau nanti udah banyak penggunanya, itu bakalan ada settingan-settingan dari komunitas. Dan kalau kalian pengen bikin custom preset lagi, bisa klik yang plus ini. Oke, sekarang settingan mikrofonnya. Settingan mikrofonnya itu bisa kalian atur nih, volumenya by default ada di 75% aja. Terus juga bisa diatur on off di noise reduction-nya di device setting. Di situ ya. Terus ini adalah sampler. Kalau misalnya nanti kalian mau bikin sampler, kalau kalian punya di keyboard bisa setting makro gitu ya, pas lagi pakai headset ini bisa munculin audio-audio yang ada di sini, misalnya hore gitu ya. Hooray! Nah, nggak kedengeran kan? Pokoknya ada lah bunyi di sini gitu. Jadi itu aja ya. Mikrofon dari Logitech G325, sekaligus gue tunjukin Logitech G Hub yang ada di Logitech G325. Kayak begitu. Jadi recommended nggak untuk meminang Logitech G325 ini?
Ya tergantung. Harganya di 1.700.000-an itu kalau belum sama promo-promo ya. Mungkin dalam beberapa waktu kalian bisa dapetin di angka 1,6 atau 1,5 jutaan. Dan di harga segitu, menurut gua worth aja sih untuk beli si Logitech G325. Apalagi kalian dapetin koneksi Lightspeed, terus kalian juga bisa atur-atur di aplikasi G-Hub dan juga aplikasi G-Mobile. Buat kalian yang pengen pakai dia di Nintendo Switch juga bisa konekin dengan dongle-nya, itu bisa. PS5 juga katanya bisa langsung dikonekin dengan dongle-nya. Sayangnya untuk Xbox nggak bisa, kalian harus konekin via Bluetooth, nggak bisa pakai dongle. Well, untuk harga segitu, dengan build quality dan kualitasnya kayak begini, satu-satunya kelemahannya menurut gue adalah mikrofonnya yang, ya, itu resiko sih. Karena desainnya itu adalah beamforming kayak begini, nggak pakai batangan. Jadinya secara kualitas mungkin lebih bagus kalau headsetnya yang pakai batangan. Cuma secara desain, ini tongkrongannya enak banget. Nggak terlalu gaming dan masih bisa kalian bawa kemana-mana sehari-hari. Oke, that's it. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!